um conto de fada e um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali bimbingan kelompok yaitu bidang layanan karir. Sedangkan yang kemarin kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok yaitu dengan tema layanan sosial. Nah, sebelum ke materi kita ada sedikit permainan dulu ya, biar fresh dan gak jenuh. Semuanya berdiri dulu. Kalau bisa suaranya dikeluarkan karena ini adalah permainan yang mengeluarkan suara ya, paham? Aturannya gini, kalau misalkan kata bapak door, nah jawabnya door lagi ya, bisa? Coba pakai tangan ya, door, misalkannya paham? Oke, door, jawab door lagi, nah jawab door lagi, 1, 2, 3, door, nah bisa? Namun jawabnya bom berarti au ya. Anggap kalian berimajinasi kena bom seperti itu. Bisa? Bom. Au. Gitu. Bom. Au. Bom. Au. Dor. 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 Bom. Bom. Au. Bukan au ya, kalau kena bom berarti au. Siap. Dor. 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 Bom. Au. Kalau dor berarti jawabnya gak kena ya. Bisa? Siap. Dor. 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 Pakai tangan dan kan tembak lagi. Dor. 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 Bom. Au. Dor. Itu ya. Oke. Permainan yang kedua, kalau misalkan kata pepatah satu, tepuk pundak temannya. Woi, itu ya. 1. Nah, gitu ya. Yang keras, suaranya yang keras. 1. Woi. 1. Woi. Nah, gitu ya. Kalau 1 berarti 2 kali. Woi. Itu ya. Biar enggak tidur. 1. Woi. 1 kali. 1. Woi. 1. Woi. 1. Woi. Nah, gitu ya. Yang kedua, gitu ya. Tak ke depan jempol, bisa? Ke depan ke sini, bukan ke samping. Ke depan. 1 ke samping, 2 ke depan. Itu bisa? Oke, 2. Tak, ke depan. 2. Keluar suaranya, keluarin ya. 2. Siap. 1. 1. Woi. 2. Bisa? Oke, ulangi ya. Sekarang cepat, suaranya keras. 1. 2. Siap. 1. 2. Dor. Oke, tepuk tangan. Masa depan kamu tidak tergantung dari keadaan, tapi masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang bisa membuat kamu sukses? Sebenarnya kalau saya mau sukses ya saya harus kerja keras. Kalau kamu tidak berani untuk mengambil keputusan yang serius untuk mengerjakan apa yang kamu rencanakan dan kamu masih belum juga take action dengan apa yang kamu tahu, kamu nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Hidup kamu pun nggak akan berubah. Semua orang sukses bisa berhasil karena mereka bisa mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Saya sendiri masih ingat keputusan penting yang saya buat ketika saya ulang tahun ke-20. Saya pada saat itu masih seorang mahasiswi biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan finansial, keterbatasan bahasa, jauh dari orang tua, dan bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya pada saat itu. Tapi apa akhirnya yang membuat hidup saya berubah? Karena di saat saya ulang tahun ke-20, di malam itu saya mengambil sebuah keputusan
untuk berani bermimpi besar. Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan di malam itu, saya juga berjanji, kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Satu keputusan yang saya ambil bisa mengubah masa depan. Begitu juga dengan keputusan yang Anda ambil di dalam hidup Anda. Saya juga pernah ambil keputusan, tapi kok hidup saya nggak berubah? Ternyata sebuah keputusan itu harus juga disertai dengan 3 hal. Berikut adalah 3 elemen penting yang menyertai sebuah keputusan. Yang pertama, complete commitment. Keputusan itu benar-benar kamu harus rencanakan dengan serius, tapi bukan hanya keputusannya aja loh, ada juga komitmen di dalamnya. Bukan komitmen yang 90%, apalagi yang setengah-setengah. 100% komitmen inilah yang membuat kamu tidak memiliki jalan atau alternatif lain. Sehingga komitmen inilah yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus kamu perjuangkan. Saking fokusnya nih, kamu pun bisa benar-benar ngotot hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi komitmen kamu. Jadi ingat, complete commitment. Komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete commitment, tapi harus ada juga yang namanya consistent action. Kata pentingnya ya, dengarkan baik-baik. Konsisten. Konsisten itu berarti bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi aksi itu juga harus dilakukan terus-menerus dan terus secara konsisten. Jadi meskipun lagi semangat atau tidak lagi semangat, tetap dilakukan. Pokoknya nggak ada alasan, harus dilakukan secara konsisten. That's what I call a consistent action. Hal ketiga, constant learning. Kamu juga harus menyertai keputusan kamu dengan constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Kalau keputusan yang saya ambil, keputusan yang salah gimana dong? Tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada adalah pembelajaran. Karena setiap kesalahan itu adalah ruang untuk kamu terus belajar. Bahkan semakin banyak keputusan yang kamu ambil, semakin banyak juga nih pembelajaran untuk kamu lebih tahu, lebih baik lagi, dan lebih confident lagi untuk mengambil keputusan selanjutnya di kemudian hari. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan yang salah. Kalau kamu mengambil keputusan yang hasilnya tidak sesuai, it's okay. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Yang penting kamu juga punya komitmen dan juga fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, bukan fleksibel terhadap targetnya, tapi fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, satu keputusan bisa mengubah masa depan, dan satu keputusan harus disertai dengan 3 hal: complete commitment, consistent action, dan juga constant learning. Ingat, kesempatan ada di mana saja, tapi hanya ketika kamu membuat keputusan dan mengambil tindakan itulah yang nantinya akan mengubah hidup kamu. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi. Kalian sudah diberikan video, sudah menonton video yang tadi merupakan penjelasan bagaimana cara merancang masa depan supaya nggak salah merancang beberapa tahun ke depan, mau 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dalam video tadi yang menjelaskan adalah Mary Riana ya, dia adalah motivator terhebat yang ada di Indonesia. Silahkan kalian simpulkan baik mungkin. Siapa dulu yang mau menyimpulkan? Perkenalkan, nama saya akan menyimpulkan. Agar sukses kita harus bekerja keras. Semua orang yang sukses mengambil keputusan untuk berani bermimpi besar. Ada 3 keputusan, yaitu 1. Complete commitment, 2. Consistent action, 3. Constant learning. Jadi jangan takut mengambil keputusan. Satu keputusan bisa mengubah masa depan. Ada lagi? Ya, siapa? Ayo, gak apa-apa, jangan takut salah. Ayo, sebisanya aja nggak apa-apa.
Udah nggak ada lagi? Gak apa-apa, baca aja yang ditulisnya. Jadi mau? Kurang lengkap. Itu naon sih bisa naon. Gak apa-apa, yang ditangkap aja tadi. Yuk. Yang lain? Tidak tergantung dari keadaan masa depan, tergantung dari keputusan. Suatu keputusan bisa merubah masa depan. Oke. Ada lagi? Jadi masa depan itu harus dirancang sebaik mungkin ya. Jangan seperti ikan yang mengikuti arus. Karena hanya ikan mati yang mengikuti arus. Nggak ada keputusan yang salah. Yang ada adalah keputusan yang mengharuskan kita untuk belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Paham? Nah, seperti itu. Jangan minder, saya mah dari keluarga yang kurang mampu, saya mah dari keluarga yang biasa. Karena semuanya tidak bisa dilaksanakan secara instan, harus melalui proses perjuangan. Paham seperti itu. Nah, tugasnya adalah silahkan kalian tulis 100 keinginan ya. Tulis 100 keinginan, dikumpulkan di hari Selasa. Paham? Keinginan besok, tahun depan dan sebagainya. Paham? Harus ada 100 ya, nggak apa-apa, nggak apa keinginannya ngaco juga nggak apa-apa. Paham? Ya udah, terima kasih yang telah menyimpulkan, yang telah mendeskripsikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum